Dok, kurban lagi, balik lagi kurbannya. Duh, eh, Dokter Emi sebagai peternak juga ya berarti ya. Peternak juga supplier juga ya. Himbauannya sama masyarakat untuk Idul Kurban gimana sih? Ya, kita tidak perlu panik sekarang soal penyakit PMK kan sudah bisa teratasi. Penyakit-penyakit yang lain itu sudah bisa teratasi berkat pantauan dari dinas. Iya. Kalau di sini dinas Peternakan peternakan dan perikanan. perikanan. Saya yakin dokter hewan yang di sini, karena banyak yang murid saya ya, Iya, mahasiswa alhamdulillah. saya juga kolega banyak sekali, itu sudah terpantau dengan baik. Jadi yang utama di sini masyarakat silakan untuk melakukan pemotongan hewan atau mari merayakan Idul Adha ini dengan apa nyaman, aman gitu ya, happy gitu. Karena apa? Kesehatan hewan yang ada itu sudah terpantau oleh pihak dinas pertanian dan peternakan dan perikanan ya dok ya di sini. Nyaman saja. Nanti dalam pelaksanaannya itu kita lakukan sesuai protokol tentang kesehatan hewan. Kesehatan hewannya yang sehat. Kalau sekarang hewannya yang sehat, mulai dari pemilihan hewannya harus tahu dari mana sumbernya. Jadi tidak hanya ini saya dapatnya dari mana, ada nggak sertifikat kesehatannya, kan gampang ya dok sekarang dapatnya online kan, tapi pemeriksaannya tetap dilakukan, pengawasan, kemudian dilakukan pemeriksaan antemortem, waktu penyembelihan itu dilakukan dengan sesuai syariat Islam, ya, jadi memotong 2 pembuluh darah, nadi, ya, kemudian trachea nafas, saluran nafas, esofagus saluran pencernaan, jangan lupa membaca Bismillah dan menghadap kiblat. Iya harus jelas ya dapatnya ternak kita ya. Ya harus jelas. Moro-moro kejar ini. Tahu-tahu nanti ternaknya colongan, nggak jelas ya. Itu kan tidak boleh seperti itu ya. Dari Panji Farm, wah gitu ya. Kalau dapat jelas pasti jelas. Dok, ada tips khusus enggak? Misalkan nih kita mau beli domba, misalkan dinyatakan sehat nih, tapi bagi pemilih nih ya, pemilih calon pembeli ini tips khususnya untuk beli ternak itu gimana sih dok? Tadi yang utama harus tahu sumbernya. Tahu sumbernya ya. Tahu sumbernya. Memang dari peternakan yang berizin. Masih ingat NIB, nomor induk berusaha. Nomor izin berusaha. Nomor izin berusaha. ya, itu. Jadi dari dinas peternakan mungkin ada kan ya pendampingan untuk membuat nomor NIB, nomor izin berusaha. Ya, kalau sudah seperti itu selalu dipantau. Jadi semua farm atau usaha yang ber-NIB, paling tidak ber-NIB ya, itu bisa terjamin untuk hewannya ini memang dia ada pengawasan. Jadi bukan dadakan ya dok, bukan musiman ya. Bukan. Kalau mau musiman boleh dok. Nanti saya beli yang di pinggir jalan. Boleh. Di situ kan misalnya di pinggir jalan kan tetap diawasi kan dok. Iya betul. Terus tetap ada surat keterangan sehat hewan. Iya. Kan sudah ada. Terpenting itu ya SKKH. SKKH-nya harus tersedia dan itu menunjukkan bahwa sudah diperiksa oleh dokter hewan dan dinyatakan sehat ya. Ya karena SKKH juga sulit sekali untuk ditembak ya. Iya. Nembak tanda tangan gitu, tanda tangan dokter ya pidana ya dok. Gitu ya. Sejauh ini dok, ketika penyembelihan ternak nih ya, kurban, misalkan disembelih pagi nih, terus distribusinya sore atau mungkin di atas duhur, kira-kira dagingnya masih aman apa enggak sih dok? Iya, begini ya.
tadi kita lupa ya, kadang itu kalau sudah postmortem sudah dianggapnya Ya, selesai. betul. Bagaimana dengan daging ini tadi? Ya, kalau waktu memotong dagingnya itu, mohon maaf ya, selama ini kan kalau menyembelih itu dilantai gitu ya dok ya, Iya, betul. tanpa digantung. Iya, Ya, sebaiknya digantung iya, supaya rigor mortisnya bagus. Ya, kalau rigor mortisnya bagus, darahnya keluar semua, hasil bagus kan dagingnya. Jadi kontaminasi tidak ada, minimalisir kontaminasi. Ya, kalau pagi jam berapa dok? Biasanya kalau di Bondoso sih jam 7 jam 8 Jam 7 disembelih. disembelih. Ya, Kemudian dipecel-pecel semua, dipotong-potong Iya, ya dok, iya. maaf ya ini. Ya, kemudian sampai jam berapa? Kan nggak mungkin jam 7 selesai. Iya, betul. Selesai kah? Habis duhur biasanya Habis Dok, duhur selesai, ya. selesai, tidak apa-apa. Ya nanti, tapi yang utama jangan sampai ini ditempatkan di bawah terik matahari ya dok ya. Kemudian apalagi tidak ditutupi. Itu kan langsung dilakukan pengemasan ya. Iya. Iya, Pengemasan kemudian langsung sebaiknya sih langsung didistribusikan langsung gitu dok. iya. Kemudian nih untuk penerima Dok. Penerima daging kurban tadi yang udah didistribusikan. Pengolahan daging yang baik gimana sih Dok? Pengolahan daging itu tergantung dari juga kita untuk mengarahkan masyarakat sebenarnya. Masyarakat yang selama ini tahu, oh daging itu untuk sate. Iya. Kan oh mumpung Idul Adha di sate gitu ya dok. Iya. Tapi setelah di sate, diapakan? Apa langsung disantap? Atau dibawa pulang? Iya. Kalau dibawa pulang diangetin di rumah? Iya. Nah itu kan proteinnya akan turun. Jadi pengolahan itu sebaiknya kalau sebelumnya mohon maaf ya dok, kalau si daging ini tidak segera diolah, sebaiknya disimpan dulu. Cara penyimpanannya Iya. tadi di kulkas, di suhu dingin, kemudian di freezer dalam kemasan kecil-kecil. Hingga waktu mengambil langsung diambil diolah. Pengolahannya tergantung dari apa, ada kan di boiling, direbus, di frying, ya. Kemudian di situ untuk pengolahan yang utama untuk daging, sebenarnya daging ini kan proteinnya bagus sekali dok. Kalau itu terlalu matang, denaturasi, apa yang terjadi? Rusaklah proteinnya. Ya, jadi jangan oh ya dagingnya supaya empuk sekali. Apa yang terjadi? Dimasak terus sampai berjam-jam ya dok ya. Empuk mungkin empuk, tapi yang proteinnya rusak ya. Yang dimakan apanya dok? Seratnya saja.